kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mereview suatu jurnal internasional dengan topik penerapan metode ABC dalam perhitungan tarif di rumah sakit. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Lestari Anis Deningrat, NIM 2019-01093. Yang kedua, Ayu Ashari, NIM 2019-01075. Yang ketiga, Alexander, NIM 2019-01052. Yang keempat, Rani, NIM 2019-01-100. Dan yang kelima, Suryanti, NIM 2019-01094. Dan yang terakhir, Umul Arifah, NIM 2019-01099. Nah, ini adalah jurnal yang akan kami review. Teman-teman bisa melihatnya di link di bawah ini. Kami juga sudah mencantumkan di linknya di deskripsi box agar teman-teman bisa mengaksesnya dan mengamati lebih lanjut apa yang akan kami review dalam jurnal ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Arifah M dari kelompok 3, NIM 2019-01099, kelas ARS B19. Di sini saya akan mereview Journal of Southwest Jiaotong University pada tahun 2020 yang berjudul The Application of Activity-Based Costing for Public Hospital Sector Sustainability. Adapun penulisnya yaitu Somnuk Aujirapongpan, Wajrawat Proma, Pornpunten Satit, Sirichais Delers, dan yang terakhir ada Suchavet Meschai. Adapun tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk menganalisis biaya dengan penerapan activities-based costing proses pengobatan kanker di Rumah Sakit Umum Thailand dengan membandingkan biaya pengobatan kanker dengan kompensasi yang diterima dari National Health Security Office untuk menetapkan kebijakan keberkelanjutan. Adapun pendahuluannya yaitu Kementerian Kesehatan Masyarakat, Divisi Strategi dan Perencanaan Thailand pada tahun 2018 melaporkan tingkat kematian yang diklasifikasikan menurut penyebab utama 100.000 orang dan menemukan bahwa kanker adalah salah satu penyebab utama kematian di antara masalah kesehatan masyarakat, diikuti oleh penyakit cerebrovaskular dan pneumonia. Rumah Sakit Suratani adalah rumah sakit umum pusat Thailand yang merupakan pusat khusus dengan 7 cabang sebagai berikut: pusat penyakit jantung, pusat kanker, pusat kecelakaan, pusat bayi baru lahir, pusat transplantasi ginjal, pusat hemodialisis, dan pusat batu empedu. Rumah sakit pusat membutuhkan teknologi yang canggih dan mahal, termasuk farmasi dan obat-obatan. Untuk mendukung rujukan pasien di zona kesehatan, ditemukan bahwa pada tahun anggaran 2016 ada 1.466 pasien kanker, baik yang lama maupun yang baru, yang dirawat di layanan. Dengan 245 kematian pasien, menjadikan kanker sebagai penyebab kematian pertama, dengan pneumonia dan penyakit cerebrovaskular menjadi yang kedua dan yang ketiga, penyebab kematian paling umum. Masing-masing jumlah pasien terus meningkat, mempengaruhi biaya pengobatan yang sesuai. Pendekatan pengobatan kanker membutuhkan teknologi yang mahal dan canggih, seperti pembedahan, radiasi, dan kemoterapi, atau obat-obatan khusus untuk sel kanker, seperti terapi sel target. Teknologi ini membutuhkan biaya yang tinggi, dan pemerintah ingin mengendalikan biaya perawatan medis. Badan Jaminan Kesehatan Nasional mewajibkan pembayaran pelayanan kesehatan medis untuk perawatan pasien rawat inap dengan berat relatif dari kelompok terkait diagnosis, seperti untuk pasien rawat jalan, dan biaya layanan dibayarkan per orang yang memenuhi syarat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Suryanti sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang tinjauan literatur dan metode penelitian. Baik, yang pertama saya akan bahas dulu tentang tinjauan literatur.
Menurut tinjauan kanker dari National Comprehensive Cancer Network di tahun 2018, mereka menyatakan bahwa pedoman screening dan diagnosis pengobatan kanker payudara Thailand, pedoman perawatan pasien kanker hati Thailand, dan pedoman screening dan diagnosis pengobatan kanker kolorektal Thailand ini di setiap kegiatan terapi kanker dapat dilakukan dianggap sebagai salah satu dari 6 kegiatan seperti operasi, radiasi, kemoterapi, terapi hormonal, terapi target, dan TACE. Selanjutnya menggunakan metode ABCD. Nah, kenapa menggunakan metode ABCD? Karena menggunakan metode ini merupakan metode untuk memperkirakan biaya layanan dengan mencari biaya subkegiatan yang menghasilkan layanan akhir. Menghasilkan layanan akhir memungkinkan setiap sumber daya dapat diidentifikasi dan perhitungan lebih akurat lagi. Yang membedakan pusat biaya utama dan pendukung, kalau pusat biaya pendukung dia itu terdiri dari 5 departemen. Yang pertama ada administrasi umum, bagian sumber daya manusia grup keuangan, bagian persediaan dan pemeliharaan grup akuntansi, dan grup strategi dan informasi. Sedangkan kalau pusat biaya utama dia itu terdiri dari 8 departemen. Yang pertama ada organisasi bidang medis, pekerjaan anestesi, kamar operasi, radiologi, farmasi, pekerjaan rawat jalan, nutrisi, dan bangsal kemoterapi. Jadi teman-teman, informasi yang diperoleh dari metode ABC ini itu digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya untuk kesesuaian dan menciptakan nilai terbaik untuk uang. Selain itu, total biaya dibandingkan dengan kompensasi yang diterima dari Badan Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, oleh karena itu, biaya yang sebenarnya dapat direfleksikan kembali ke Badan Keamanan Kesehatan Nasional untuk guna mengalokasikan pengeluaran yang tepat. Nah, selanjutnya metode penelitian. Jadi, teman-teman bisa lihat bahwa penelitian menggunakan metode statistik deskriptif dengan mempelajari biaya kegiatan pengobatan kanker. Contoh kasus dari Rumah Sakit Suratani yang mengumpulkan data historis untuk semua pasien kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal semua stadium penyakit yang dirawat di Rumah Sakit Suratani ini dari tanggal 1 Oktober 2017 sampai 30 September 2018. Metode penelitian ini menggunakan langkah-langkah. Yang pertama, mengumpulkan data umum untuk kanker payudara, kanker hati, dan kanker usus. Yang kedua, mengumpulkan dan meringkas data dari 5 pusat biaya pendukung dan 8 pusat biaya utama sebagai biaya tenaga kerja, biaya bahan, dan biaya investasi. Yang ketiga itu untuk menghitung biaya subkegiatan dalam sistem penetapan biaya berbasis aktivitas yang dapat menentukan biaya kegiatan pengobatan kanker sesuai dengan kerangka konseptual. Yang keempat adalah mengumpulkan data kompensasi yang diterima dari Badan Jaminan Kesehatan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Anis Jeningrat, NIM 2019-01093 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode penelitian. Nah, dalam jurnal, data dibagi menjadi 2 menggunakan teknik statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi, mean, presentasi, dan standar deviasi dengan cara yang pertama, analisis data umum pasien yaitu riwayat penyakit dan jenis kelamin. Yang kedua, analisis data biaya sebagai kerangka kerja. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, teman-teman bisa lihat bahwa mengumpulkan data biaya dari biaya tenaga kerja, biaya bahan, dan biaya investasi dari 8 pusat biaya utama dan 5 pusat biaya pendukung. Sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa 5 pusat biaya pendukung terdiri dari bagian administrasi umum, bagian SDM, bagian akuntansi dan keuangan, bagian persediaan dan pemeliharaan, dan bagian strategi dan informasi. Sedangkan 8 pusat biaya utama yaitu pertama dokter bedah, yang kedua anestesi, yang ketiga operasi, yang keempat radiologi, yang kelima farmasi, 6 rawat jalan, yang ketujuh kemoterapi, dan yang ke-8 nutrisi, di mana yang akan dialokasikan untuk pengobatan penyakit kanker. Yang pertama untuk bedah,
yang kedua terapi radiasi, yang ketiga kemoterapi, yang keempat terapi hormon, yang kelima target terapi, dan keenam TACE. Untuk menemukan total direct di masing-masing satuan biaya. Nah, di gambar ada keterangan bahwa untuk pengobatan kanker payudara dikhususkan untuk bedah dan target terapi, sedangkan pengobatan kanker hati di biayanya yaitu bedah, kemoterapi, target terapi, dan TACE. Sedangkan untuk pengobatan kanker kolorektal yaitu bedah dan kemoterapi. Nah, dalam jurnal perhitungan full cost dengan menggunakan persamaan simultan sebagai berikut: B sama dengan A kali X. Selain itu, di jurnal juga menggunakan Microsoft Excel untuk mendapatkan persamaan, yaitu X sama dengan A inverse kali B, di mana B adalah biaya total langsung dari unit biaya sementara, sedangkan A adalah koefisien yang mengirimkan biaya satu sama lain. Sedangkan X adalah total biaya unit biaya sementara yang didistribusikan atau dikirim biaya satu sama lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal. Yang pertama, informasi umum untuk pasien kanker, di mana populasi yang diteliti termasuk pasien kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal. Penderita kanker payudara terbanyak adalah perempuan, yaitu sebanyak 697 penderita atau 99,86%. Pasien berusia antara 51 sampai 60 tahun termasuk 218 orang, terhitung dari 31,23%. Selain itu, sebagian besar penderita kanker hati adalah laki-laki. 200 kasus, 67-80% mereka yang berusia 51-60 tahun, termasuk 83 orang terhitung dari 28,14%. Selain itu, untuk pasien dengan kanker kolorektal, pria dan wanita tidak berbeda. Laki-laki sebanyak 177 orang atau 50,86%, dan 171 perempuan atau 49,14%. Kebanyakan dari mereka berusia di atas 70 tahun dengan 104 laki-laki atau 29,89%. Semua sebagian besar pasien dengan kanker memiliki hak berobat atau memiliki kartu jaminan kesehatan nasional. Yang kedua, biaya tenaga kerja, biaya material, biaya investasi, dan total biaya langsung. Teman-teman bisa lihat di dalam tabel bahwa biaya tenaga kerja, biaya material, biaya investasi, dan total biaya langsung diklasifikasikan dalam dua, yaitu unit pusat biaya utama dan pusat biaya pendukung dalam satuan miliar baht dan persentase. Sehingga total biaya tenaga kerja baik itu dari biaya pusat pendukung dan biaya pusat utama 255,10 miliar baht. Sedangkan untuk biaya material baik itu dari biaya pusat pendukung dan biaya pusat utama 118,86 miliar baht. Dan untuk biaya investasi baik itu biaya pendukung dan biaya pusat utama totalnya 117,37 miliar baht. Dan untuk total biaya langsung baik itu dari biaya pendukung dan biaya pusat utama totalnya 491,35 miliar baht. Sehingga dari biaya tenaga kerja, biaya material, biaya investasi, dan total biaya langsung semuanya 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ashari, NIM 2019-01075. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya yang membahas tentang hasil dan pembahasan pada jurnal yang telah kami review. Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya penuh pusat biaya, di mana total biaya penuh atau biasa disebut dengan FC yang berasal dari 8 pusat biaya utama dihitung dari biaya langsung atau TDC dan dikombinasikan dengan biaya tidak langsung atau biasa disebut dengan IDC. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel, di mana pada tabel pusat biaya utama itu ada 8, yaitu yang pertama dokter ahli bedah, yang kedua itu anestesi, yang
yang ketiga pengoperasian, yang keempat itu radiologi, kemudian yang kelima itu farmasi, yang keenam itu pasien rawat jalan, yang ketujuh itu bangsal kemoterapi, dan yang terakhir itu gizi. Nah, pada dokter ahli bedah terdapat TDC-nya sebesar 29,49 juta bat, IDC-nya terdapat 6,57 juta bat, FC-nya sebesar 36,06 juta bat, sedangkan persentasenya sebesar 7,34%. Kemudian masuk ke anestesi, di mana anestesinya TDC sebesar 54,87 juta bat, IDC-nya sebesar 12,23 juta bat, FC-nya sebesar 67,10 juta bat, sedangkan persentasenya sebesar 13,66%. Kemudian masuk pada pengoperasian, di mana TDC-nya sebesar 106,30 juta bat, IDC-nya sebesar 23,71 juta bat, FC-nya sebesar 130,08 juta bat, sedangkan persentasenya sebesar 26,48%. Nah, kemudian pada radiologi TDC-nya sebesar 26,80 juta bat, IDC-nya sebesar 5,97 juta bat, FC-nya sebesar 32,77 juta bat, dan persentasenya sebesar 6,67%. Kemudian masuk pada farmasi, pasien rawat jalan, bangsal kemoterapi, dan gizi. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Kemudian total pada TDC 8 pusat biaya utama itu TDC-nya sebesar 403,88 juta bat, IDC-nya sebesar 87,30 juta bat, FC-nya sebesar 491,17 juta bat, dan persentasenya sebesar 100%. Kemudian masuk pada biaya kegiatan pengobatan kanker payudara, kanker hati, kanker kolorektal, di mana biaya kegiatan dalam pengobatan kanker payudara itu dibagi menurut pedoman 5 kegiatan sasaran kanker, yang mana pengobatan yang pertama yaitu ahli bedah, terapi radiasi, kemoterapi, terapi hormon, terapi yang ditargetkan, dan TACE, di mana TACE itu adalah prosedur invasif minimal yang dilakukan dalam radiologi intervensi untuk membatasi suplai darah tumor. Kemudian teman-teman bisa lihat pada tabel kegiatan yang pertama yaitu ahli bedah, di mana biaya satuan pada kanker payudara sebesar 17.395,03. Kemudian masuk pada kanker hati sebesar 17.850,37, sedangkan kanker kolorektal sebesar 18.305,71. Kemudian kegiatan terapi radiasi, di mana biaya satuan pada kanker payudara sebesar 2.452,11, kanker hati sebesar 2.452,11, dan pada kanker kolorektal itu sama seperti biaya satuan pada kanker payudara dan kanker hati, yang mana sebesar 2.452,11. Nah, kemudian masuk ke kegiatan kemoterapi, di mana biaya satuan pada kanker payudaranya sebesar 1.102,15, kanker hatinya sebesar 1.736,19, dan kanker kolorektalnya sebesar 2.162,80. Kemudian
terapi hormon, terapi yang ditargetkan, dan targetnya teman-teman bisa lihat pada tabel. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rani, NIM 2019-01-100. Di sini saya selaku pemateri kelima. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang hasil dan pembahasan yang membandingkan analisis biaya dengan activity based costing atau ABC dan kompensasi NHSO. Nah, dari hasil penelitian, jika membandingkan proporsi biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya investasi dari total biaya, ditemukan rasio biaya tenaga kerja tertinggi untuk semua pusat biaya primer dan pusat biaya bahan pendukung. Nah, untuk itu perlu menggunakan bahan medis yang spesifik, steril, khusus, dan staf perlu bekerja sama sebagai tim multidisiplin. Selanjutnya, biaya tenaga kerja bervariasi menurut angkatan kerja, PNS, dan masa kerja yang dapat dibagi menurut pusat biaya sebagai berikut. Yang pertama, pusat biaya utama 47,67 dibagi 28,9 dibagi 23,34. Kemudian pusat biaya pendukung masing-masing yaitu 71,55 dibagi 2,02 dibagi 26,43. Selanjutnya itu dapat dilihat bahwa biaya material di pusat pendukung relatif rendah karena sebagian besar bahan yang digunakan di kantor melibatkan pekerjaan dokumen umum yang berbeda dari pusat biaya utama yang membutuhkan pasokan medis untuk total biaya penuh atau FC. Nah, ditemukan bahwa ruang operasi memiliki total biaya tertinggi, khususnya biaya bahan. Selanjutnya, biaya farmasi juga merupakan biaya bahan yang tinggi karena tingginya biaya obat-obatan. Selain itu, dalam hal ini, biaya aktivitas dalam mengobati ketiga kanker, metode bedah, dan pengobatan dengan TACD memiliki biaya yang relatif tinggi daripada metode lainnya. Meskipun demikian, kegiatan ini juga menerima kompensasi yang lebih rendah dari kantor nasional jaminan kesehatan yang diperhitungkan aktivitas karena pasien bedah harus memulihkan diri di rumah sakit sebagai pasien rawat inap, sedangkan pengobatan dengan terapi radiasi, kemoterapi, hormonal terapi, dan terapi yang ditargetkan adalah sebagai pasien rawat jalan. Nah, dengan demikian, untuk membandingkan biaya kompensasi dengan biaya yang dihitung menentukan bahwa kompensasi diterima dari kantor jaminan kesehatan nasional kurang dari total biaya penuh untuk kanker payudara, kanker hati, kanker kolorektal yang menciptakan beban bagi rumah sakit untuk mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan tersebut. Nah, jika kompensasi tidak diperlukan untuk suatu kegiatan, saldo kas dapat digunakan untuk pengadaan barang langka, peralatan medis, atau peralatan medis modern, atau bahkan membayar upah kepada staf dan petugas yang masih terus menunggu keterlambatan pembayaran dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya tentang kesimpulan. Penelitian ini menganalisis biaya aktivitas pengobatan kanker berdasarkan activity based costing untuk kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya material, biaya investasi, dan biaya total. Biaya aktivitas per unit pelayanan atau biaya proses dihitung, dan biaya tersebut diketahui untuk setiap biaya unit. Ini mendefinisikan kesenjangan antara keadaan saat ini suatu proses. Oleh karena itu, organisasi dapat dialokasikan dan biaya dapat dikendalikan agar sesuai untuk setiap unit, karena total biaya yang dihitung oleh penelitian lebih tinggi daripada kompensasi aktual yang diterima dari kantor jaminan kesehatan nasional. Data penelitian merupakan informasi yang berguna bagi para eksekutif dan terlibat dalam pembuatan kebijakan.
Selain itu, sumber daya yang terbatas dapat dikelola untuk efisiensi maksimum dengan membuat rencana anggaran untuk mendorong strategi organisasi menjaga menuju pelaksanaan yang lebih baik untuk setiap unit biaya, dan analisis biaya dari matris koefisien dan konstanta dalam penelitian ini juga dapat digunakan untuk merencanakan atau mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang paling tepat dan hemat biaya untuk keberlanjutan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu ada dua macam. Yang pertama, pembahasan yang dijelaskan terperinci. Kedua itu menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa internasional Inggris atau bahasa Cina. Dan kekurangannya itu juga terdapat dua. Yang pertama itu terdapat penggunaan tanda baca yang kurang efektif, dan yang terakhir hanya menggunakannya sebagai referensi dalam analisis konsep teoritas biaya aktivitas untuk membuat kerangka konseptual penelitian semacam itu, tetapi tidak dapat menggunakannya sebagai studi perbandingan perbedaan biaya di setiap terapi aktivitas untuk kanker payudara dan kanker hati dan kolorektal. Adapun saran dari kelompok kami untuk penelitian selanjutnya, baiknya menggunakan referensi analisis konsep teoritis biaya aktivitas atau ABC untuk membuat kerangka konseptual penelitian sebagai studi perbandingan perbedaan biaya di setiap terapi aktivitas untuk kanker payudara, kanker hati, dan kolorektal. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.